Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis senior Indonesia. Ulang tahun ke-56, wajah Paramitha Rusady terlihat awet muda. Penyanyi Paramitha Rusady baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-56 tahun pada Jumat 11 Agustus 2022. Perayaan ulang tahunnya pun digelar secara sederhana. Paramitha Rusady hanya mengundang keluarga, sahabat, serta anak-anak yatim piatu ke kediamannya yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dengan bertambah usia, mantan istri Gunawan Sudrajat ini pun bersyukur karena masih diberikan kesehatan, serta menurutnya ia kini lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Terutama dengan pencapaian karirnya hingga saat ini, ia pun berdoa agar selalu memberikan yang terbaik dan menjadi manfaat bagi banyak orang. Sementara itu, selain mengundang Paramitha Rusady juga berencana mengajak 100 anak yatim untuk berlibur ke SeaWorld Ancol, Jakarta Utara pada Minggu 14 Agustus 2022 mendatang. Berikut wawancara dengan Paramitha Rusady. Aku belum posting ya, kamu si umpan cinta nanti aku akan si umpan Amin. cinta, Umpan cinta. berkah juga buat Umpan cinta sama Thomas Georgie ya dengan umpan cintanya. Hebat loh, dia bikin umpan cinta, modelnya Izzy Gusman. Itu lain lagi ya? Oke, baiklah. Terus tadi apa? Acara hari ini ya Bu. Oke, acara ini sebetulnya syukuran kecil. Kalian tahu kan, rumah ini nggak pernah cukup untuk teman-teman saya dan sahabat-sahabat saya yang saya sayangin dan juga menyayangi saya gitu. Jadi kalau mau bikin di luar rasanya kurang pas gitu, karena sebetulnya acara ini saya peruntukkan untuk bulan Asyura, anak-anak asuh kita, jadi lebaran yatim ya, lebaran anak yatim yang alhamdulillah semua yang ada di sini tentunya terima kasih sekali, tetapi di samping itu kita semua pastinya ada keberkahan dari Allah untuk kita semua, karena acara ini bukan semata milad saya, tetapi lebih kepada syukuran Muharram dan juga syukuran dari Asyura. Jadi untuk anak-anak yang dimuliakan oleh Allah yang harus kita jaga dan kita pelihara. Intinya begitu. Nanti tanggal 14 saya insya Allah dengan doa kalian juga akan mengajak 100 anak yatim ke SeaWorld. Mudah-mudahan kita bisa semua hadir di sana dan membahagiakan mereka lagi ya. Mudah-mudahan, amin ya Rabbal alamin. Itu saja. Jadi tidak ada kelebihan dari acara ini, cuman tiap tahun ya sayang ya ada syukuran seperti ini, mau saya rayakan atau tidak pasti aja ada yang datang, tapi berhubung karena hujan jadi terpaksa pakai tenda, jadi seolah-olah seperti ada hajatan gimana gitu ya, jadi tapi sebenarnya nggak ada, cuma syukuran biasa. Itu ini sebenarnya bertepatan dengan milad yang keberapa sih? Oh itu nggak boleh ditanya dong, ya, nggak bisa tahu ya, ulang ya 17 forever. Tapi memaknai seperti apa? Iya, Maknanya makin muda adalah Bu. kedewasaan dan lebih hijrah ya, lebih kepada hal-hal yang belum pernah saya lakukan, ingin saya lakukan, itu saja. Jadi kalau kemarin sudah ada hal-hal yang diberikan keberkahan oleh Allah berupa yang kita capai, misalnya pencapaian-pencapaian di tahun-tahun sebelumnya, itu adalah semua adalah record of life ya. Jadi seperti rambut itu merekam semua kejadian dari semua kita berkarya, itu semua tanpa izin dari Allah tidak akan mungkin ya kita dapat melakukan itu semua, dan itu semua keberkahan itu harus kita pelihara dan kita menjadikan record kita, tapi intinya tanpa harus mengulang lagi. Jadi sebaiknya kita membuat prestasi-prestasi yang baru lagi, biarkan itu menjadi milik generasi milenial ya. Doa saya agar saya selalu bisa memberikan yang terbaik selalu bagi dunia saya ya, dunia seni panggung. Peran Mas Jody di sini dong,
ini yang selalu mengajak saya untuk nyanyi lagu balada. Mungkin kayak si Bunda Uli adalah salah satu ini mentor saya, kayak si juga mentor saya sebelah sini. Ini adik saya yang menganggap saya seniornya tetapi sangat penuh dengan cinta kasih. Dan Thomas Georgie ini adalah bukan artis di mata saya mereka, tetapi udah seperti keluarga ya. Dari kecil kita main, jadi teman susah dan senang. Jadi bukan hanya teman kita ketika kita sedang sukses saja, tetapi kita akan ada selalu di saat-saat yang ya kita saling membutuhkan. Misalnya mungkin Sania mau nambahin lagi atau dari Bunda Uli aja dulu. Bunda Uli dulu ya. ngasih kado apa nih di Milad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang kado yang paling utama itu adalah doa yang terbaik dari yang terbaik pernah kita berikan kepada Mbak Mita. Hadiah khususnya itu nggak usah dibilang-bilang. Semoga pada hari ulang tahun Mita kali ini cemerlang, gemilang, penuh berkah anugerah, bahagia lahir batin, panjang umur, sehat, dan selalu mendapat kemudahan dalam karirnya. Ya. Cuma itu saja doa yang terbaik dari seorang ibu, dari seorang kakak. Terima kasih. Amin. Iya, kalau Mbak Casey. Ya, saya juga ikut bahagia bisa hadir di ulang tahun adik aku tercinta yang baik hati banget. Walaupun jarang ketemu tapi rasanya udah sehati. Jadi semoga Ini kakak saya, kesayangan saya, idola sekali sama beliau. Jadi sampai lukisannya saya taruh di depan kalau nonton TV jadi kelihatan terang. Jadi kalau kalian nanti bisa itu lukisan Yesi Gusman, mahal harganya ya. Dan terima kasih kakak Yesi selama ini sudah menjadi mentor saya. Ada satu lagi Bang Rano, tapi aduh kalau udah Bang Rano terus panjang lagi nanti undangannya. Nanti insya Allah Kak Mita ada rezeki, ya Bunda Mita ada rezeki bisa bikin helatan yang besar, karena aduh, pasti biaya besar sekali kalau bikin acara yang besar ya. Mas Jody barangkali. Ya, semua yang terbaik untuk kita sehat, bahagia, panjang usia. Amin ya Allah. Itu Berita selanjutnya datang dari Kartika Putri, dapatkan hadiah istimewa dari sang suami. Pemain sinetron Kartika Putri mendapatkan hadiah istimewa dari Habib Usman bin Yahya, yakni suaminya. Kartika Putri yang sedang hamil ini diberikan kado berupa jalan-jalan ke luar negeri. Rencananya Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya akan mengunjungi negara Inggris. Kehamilan Kartika Putri saat ini berusia 8 bulan. Hadiah liburan itu diberikan Habib Usman bin Yahya untuk Kartika Putri sekaligus untuk merayakan baby moon. Sebelum terbang, Kartika Putri menjalani tes kesehatan terlebih dahulu. Di sela memeriksakan diri dan kandungannya, dokter mengizinkan Kartika Putri untuk naik pesawat. Kartika Putri akan berlibur di negeri Ratu Elizabeth selama 10 hari. Berikut wawancara dengan Kartika Putri. Sebagai ibu, sebagai istri, hari-harinya juga bebas untuk menjalankan aktivitas. Tapi pada saat momen kita pergi berdua, ya udah kita punya waktu sama-sama. Itu menjadi cara-cara tersendiri atau menjadi cara-cara sendiri jaga tangga, mengumpulkan keluarga. Iya, karena kan zaman sekarang kan rumah tangga itu menurut aku banyak setannya, apalagi aku yang bisnis ilmu gitu, banyak godaan, banyak setannya, banyak rasa-rasanya kalau seandainya kita nggak selalu dijaga, nanti ada yang jenuh, ada yang bosan, atau ada yang belum diobrolin, atau belum ada yang diskusin, atau kurang bumbu-bumbu lah aku bilang. Jadi makanya kenapa jalan berdua, selalu kita sempatin berdua anak-anak itu tinggal, karena nanti insya Allah kan kalau udah lahir 2 tahun nggak bisa tinggal karena pulas. Jadi ya udah, kita sebagai orang tua mensiasati biar rumah tangganya selalu satu mama doang. Budget sendiri real budget ada targetnya Sesuai rezekinya aja, kalau rezekinya lagi ada ya jalan, kalau nggak ada ya kita tahu diri aja, kayak teman-teman yang sesuai aja, jangan memaksakan keadaan. Endorse mbak, kasih endorse. Enggak, kalau persiapan alhamdulillah semua udah lengkap sebelum berangkat. Kemarin aku udah lengkapin semuanya dulu biar pulang kalau saya capek bisa istirahat. Semuanya ada yang memang kayak masih bisa dipakai, masih bisa. Tapi kalau seandainya alhamdulillah semuanya ada yang
yang baru, ada endorse, ada juga kita memang udah siapin. Kan waktu itu lahirnya di kamarnya bayinya, terus dia karpet, jadi kalau itu siap rumah gitu, yang penting ngeden aja kan. Prosesnya kayak yang penting lancar, mudah, selamat gitu. Tapi kan untuk rencana udah siap semua. untuk rencana pendidikan tersendiri itu sudah lama atau gimana? Apa tuh lahiran sendiri? Dari Manchester itu yang planning sudah lama atau baru-baru ini? Planning surprise sih dari Habib, karena kemarin kan waktu ke Paris nonton klub bolanya Habib PSG, terus Habib bilang sekarang gantian ya klub bolanya kamu. Jadi besok insya Allah berangkat. Kakak katanya anak kedua kakak lebih manja, tapi Habib lebih cuek deh. Seperti apa kak? Enggak sih, Habib lebih sibuk, cuek sih enggak ya, lebih sibuk. Tapi Masya Allah Habib selalu meskipun jauh bikin aku tenang, kayak selalu share loh kemanapun pergi, selalu kasih laporan udah sampai belum sama siapa, ngajar kemana, acaranya gimana. Bahkan kalau beliau lagi dakwah, meskipun aku gak ikut hadir, beliau selalu telepon, terus handphonenya taruh di kantong, jadi ceramahnya juga aku masih bisa denger. Jadi tetap menjaga harmonisnya sih. Paling kalau aku justru nggak manja sih, justru karena udah ada Kalisa juga, ada Sadi Syatir, jadi udah sibuk sama anak-anak, jadi lupa sih manja. Akunya sih, jadi jangan sampai circle-nya muter. Memang kita akhirnya mikir kayak ya udah kalau ada yang sakit kita sendiri dulu aja. Oh, iya. Jadi kalau soal mafia tanah, pada saat aku bikin laporan, ternyata yang diduga oknum-oknum tersebut menunjukkan etikat baiknya. Tapi itu tadi sih, untuk pelaporan sendiri aku masih belum tahu dari pihak keluarga mau lanjut atau enggak. Karena yang kita pikirin di sini adalah untuk kepentingan kita udah aman. Karena akhirnya mereka menunjukkan etikat baik atau takut ya sebenarnya karena udah viral. Yang kita sedih itu adalah kenapa setelah teman-teman media bantuin semua diviralkan, baru mereka ada etikat baik. Sedangkan sebelumnya waktu 1 bulan yang aku berikan itu nggak digubris. Makanya itu yang buat aku juga pemikiran kelanjutannya ke depannya mau dilanjutin atau enggak sih laporannya. Karena kita khawatir, benar sih apa yang dipikirkan ya, satu oknum itu bisa menimbulkan ratusan korban gitu. Karena dari oknum, seandainya ada oknum notaris ini bisa ya banyak korbannya, itu yang aku pikirin juga. Apalagi kemarin melihat kasusnya Kanirina juga menarik banget gitu ya. Salah satu oknumnya hanya dihukum 4 tahun. Ya itu tadi sih, jangan sampai ya dihukum tapi kalau bisa dilepas juga profesinya, sehingga jangan sampai menggunakan profesi yang sama untuk melakukan kejahatan lagi. Jadi buat aku pribadi nanti fokus keluarga, berembuk lagi bagaimana kelanjutannya. Intinya yang kita khawatir di sini akhirnya mengambil hikmahnya adalah kita berkaca kepada orang-orang awam yang nanti menjadi korban atau yang sudah menjadi korban atau nextnya ada target korban. Jangan sampai banyak, karena ternyata capek banget untuk ngurusin yang namanya mafia tanah. Strategi mereka itu udah sangat-sangat di luar dugaan kita. Makanya kayak kemarin itu bisa terjadinya akte kuasa jual tanpa bertemu dengan kita, memasukkan tanda tangan. Sudah terjadi dan perbuatan itu yang buat aku kayak wow, ternyata seberani itu loh para oknum-oknum ini, beraninya luar biasa. Bisa dibilang kayak apa sih yang diberikan sama mereka? Jadi pada saat aku kemarin melaporkan itu dikarenakan aku tidak tahu di mana posisi sertifikat rumah atau sertifikat itu hilang. Tapi kita udah tahu sebenarnya ada di salah satu oknum notaris dan juga oknum mafia tanah. Berita selanjutnya datang dari jebolan Indonesian Idol. Lyodra pernah kehabisan suara saat akan tampil di Istana Negara. Lyodra Ginting akan bernyanyi di Istana Negara saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2022 mendatang. Bernyanyi di Istana Negara bukanlah kali pertama baginya. Lyodra mengaku sudah beberapa kali diundang untuk menyanyi di Istana Negara. Dari beberapa kali penampilannya, ada satu momen yang tidak terlupakan saat Lyodra nyanyi di Istana Negara. Lyodra mengaku suaranya pernah habis mendekati waktu tampil bernyanyi di Istana Negara.
Penyanyi jebolan Indonesia Idol itu mengaku sangat panik saat itu, apalagi dirinya akan disaksikan oleh presiden dan pejabat lainnya. Akhirnya Lyodra pun memutuskan untuk dibawa ke THT telinga hidung tenggorokan agar suaranya kembali normal. Berikut wawancara dengan Lyodra. Pastinya bersyukur karena masih bisa merayakan kemerdekaan Indonesia pastinya, dan tahun ini 77 tahun, dan pastinya senang banget ya memaknai Indonesia merdeka, dan harapannya juga pasti lebih maju, Indonesia makin sukses, rakyatnya makin damai, sehat, sejahtera, makmur. Tapi kalau boleh flashback, mungkin momen apa yang ingat kalau lagi di 17-an gitu, mungkin ketika di Medan atau di Jakarta masa kecil? Momen 17-an ya. Yang paling aku ingat sih 17-an kayak nyanyi di Istana Negara sih. Tahun ini juga Jito dikasih kesempatan buat nyanyi di Istana Negara. Persiapannya gimana untuk nyanyi nanti yang di Iya. Istana Negara? Nah, itu persiapannya, lagunya aku nggak bisa bocorin, tapi intinya kalau misalnya 17-an itu kan pasti hektik ya, karena momennya kan bukan hanya ada aku, tapi emang momen sakral gitu. Jadi aku tugasnya di sini mau pelajari lagu, mengikuti masuk dan lain semua kan, tata masuknya kan juga ribet ya, di sana ada sedikit protokol gitu, agak strict, jadi emang harus mengikuti aja protokolernya. Ini tahun keberapa? Ini ya kali keberapa ini? Kali keberapa? Nyanyi di istana? 1, 2, 3, 4 apa 5 ya? 4 kali. Oh, udah 4 kali nyanyi di sana. Waduh. Jadi maksudnya udah nggak ada tantangan yang berarti kan, maksudnya untuk nyanyi di depan presiden atau seperti apa? Seneng banget akunya. Malah seneng banget setiap dikasih kepercayaannya Istana Negara, ya pastinya seneng lah. Siapa yang nggak seneng gitu. Jadi emang mensyukuri aja. Momen yang paling masih selalu pasti, karena kan depan presiden, depan jabatan pejabat-pejabat yang lain, depan rakyat juga mungkin ada beberapa yang belum datang. Ada yang menangani grogi itu ngapain? Kalau justru kalau misalnya kalau banyak orang itu aku nggak grogi biasanya, tapi kalau misalnya yang kayak bener-bener presiden, pejabat negeri, terus petinggi cuma mereka gitu, biasanya aku grogi. Tapi kalau misalnya ini kan ramai orang, terus kan jarak panggung mungkin ke presiden agak jauh ya, jadi mungkin nggak terlalu berpapasan gitu. kejadian yang nggak pernah dilupakan nggak sih sama 4 atau 5 kali manggung di istana? Fun fact, dulu di tahun keberapa ya, aku di kali ketiga nyanyi apa kali kedua gitu, suara aku habis di Istana Negara. Jadi harusnya aku nyanyinya tanggal 17, tanggal 16 nya aku udah nggak ada suara, 0. Akhirnya aku bawa ke THT, dipush antibiotik dan lain-lain. Paginya kan persiapan presiden Istana Negara itu kan dari pagi, baru keluar suaranya. Bersyukur ya masih ada suara. Iya benar. Itu kejadian yang nggak terlupakan sih. Oke, itu kan untuk bicara soal manggung ya. Kalau untuk lomba gitu ada pengalaman nggak sih yang maksudnya yang paling ditunggu-tunggu biasanya kalau 17-an lomba apaan gitu? Lomba ya? Mungkin karena sekarang kan aku udah nggak sekolah lagi, ibaratnya udah kuliah gitu ya. Kalau di sekolah dulu kan kalau 17-an paling seru ya, nggak belajar tapi main-main terus gitu, antar kelas, lomba antar cewek antar cowok gitu kan seru. Aku sih biasanya nggak pernah ikut lomba karena aku biasanya tim supporter karena suara aku tuh Tapi kalau paling seneng kan kamu supporter nih, paling seneng nontonin lomba apa? Bola. Seru. Cocok kan? Waduh. Sorry. Bola, futsal, terus habis itu tarik tambang. Kalau jatuh tuh lucu banget gitu. Kalau dia yang jatuh, terus tuh kasihan ya. Gue malah ketawa gitu loh. Kalau ada yang jatuh tuh lucu. Terus makan kerupuk, yang balap karung, seru banget. Berarti kalau nontonin bola yang dilihat cowok-cowoknya? Cewek-cewek sih aku lihat ya. Pernah ikut kayak misalnya pawai-pawai gitu nggak sih, kayak sepeda hias atau mungkin baju-baju ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Biasanya tim nyanyi ya berarti ya, kalau lagi di sekolah gitu? Kalau sekolah nggak apa-apa, mundur. Kalau misalnya di sekolah, aku tuh biasanya pembukaan biasanya nyanyi.
guru-guru kayak jadi nyanyi dong gitu, nyanyi satu lagu lah nak gitu. Udah aku cuma bagiannya partisipasinya nyanyi aja. Oke, terakhir mungkin ya, greeting. Berita selanjutnya datang dari artis Yuki Kato, hobi mencoba beragam jenis olahraga. Bekerja di dunia hiburan membuat artis sekaligus presenter Yuki Kato harus sering menjaga kesehatan tubuhnya. Walau tidak melakukannya secara teratur, namun Yuki Kato mengatakan bahwa ada momen di mana dirinya sangat adiksi dengan olahraga. Yuki Kato mengatakan bahwa dirinya melakukan olahraga bukan dengan tujuan untuk menguruskan atau menurunkan berat badan. Olahraga yang dilakukan oleh Yuki Kato adalah olahraga yang bertujuan untuk menstabilkan bentuk tubuhnya. Merasa senang ketika berolahraga membuat Yuki Kato akhirnya mencoba beragam macam olahraga, mulai dari lari, pilates, hingga tenis. Bagi Yuki Kato, olahraga bukan hanya perkara mengurangi berat badan, namun untuk membuat tubuhnya selalu bugar dan kurus hanya sebagai sebuah bonus dari olahraga. Berikut wawancara dengan Yuki Kato. Dulu ke dalam. Bolong nggak? Bolong nggak? Oke. Ya. Kak Yuki bisa menjelaskan tanggapannya mengenai dipilihnya Kak Yuki sebagai juri di Tokyo Creative ini? Aku sih I feel honored karena menjadi salah satu juri di Creative ini, dan menurut aku tema yang diangkat juga sangat menarik ya, apalagi semenjak pandemi kan kita tahu ekonomi setiap orang tuh berdampak gitu loh saat kemarin pas pandemi. Dan menurut aku sekarang kita juga udah lambat laun kita makin naik, udah makin naik juga sistem perekonomian kita. Jadi dengan tema yang ada, terus juga apalagi generasi milenial atau bahkan nggak generasi milenial doang gitu, di atas aku atau yang di bawah aku, itu juga bisa lebih aware lagi, lebih melek lagi sama apa sih keuangan tuh lebih dalamnya gimana sih, literasi keuangan tuh seperti apa gitu. Dan mungkin jujur mungkin nggak semua orang juga aware sama lembaga LPS ya kalau menurut aku gitu. Jadi ini juga salah satu part yang menyenangkan. Jadi dengan cara belajar dan juga kasih mencari tahu informasi lebih dalam lagi, lebih luas lagi terhadap literasi keuangan di Indonesia, tapi dengan cara yang berbeda gitu, nggak melulu tentang soal seminar, nggak melulu tentang dengan cara yang kaku gitu, tapi dengan cara membuat video gitu ya, si kreatif ini, jadi bisa sekalian memberikan tambahan wawasan gitu untuk kita yang kalau mau ikutan juga ya nggak masalah ya, nggak maksa gitu tapi kan paling enggak bisa menambah wawasan juga tentang kayak apa aja sih organisasinya, apa aja sih ini temanya, maksudnya apa sih, jadi kan bisa belajar juga sekalian gitu. Untuk harapannya kepada LPS dan acara kreatif sendiri bisa ya kalau aku sih berharap semoga kreatif ini tidak cuma satu kali aja, tapi bisa dibikin kayak acara yearly atau mungkin monthly, terus dengan tema yang berbeda-beda dan pastinya lebih menarik lagi gitu. Apalagi kita juga tahu semua di platform manapun orang tuh bener kreatifnya wow, over the top, kayak misalnya itu membuktikan orang Indonesia tuh kreatif banget semuanya, tema apapun tuh bisa dijadikan komedi, dijadikan drama, atau bahkan cuma kayak sekedar sharing ke sesama followersnya, atau bahkan sharing ke tetangga atau sharing ke teman-teman kayak gitu sih. Mbak Yuki, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Mbak ada saran untuk video lombanya gimana nggak? Saran videonya untuk sambut Hari Kemerdekaan. Kreatif? Iya. Sarannya seperti apa ya? Kalau menurut aku sih sesuai dengan tema aja. Kalau misalnya mau dikaitkan dengan 17-an. Berita selanjutnya datang dari komika Rigen, ingat masa lalu saat jadi juri audisi stand up comedy. Salah satu komika Indonesia, Rigen Rakelna, ditunjuk oleh pihak Stand Up Comedy Indonesia musim ke-10 sebagai juri audisi.
Melihat para calon peserta yang berpartisipasi dalam acara ini membuat Rigen Rakelna mengingat masa-masa dirinya menjadi seorang peserta. Dirinya teringat bagaimana dirinya saat peserta di Stand Up Comedy Indonesia musim keempat, ia harus tereliminasi oleh Raditya Dika. Meski begitu, Rigen mengatakan bahwa dirinya sangat menikmati posisi barunya di Suci sebagai juri audisi. Dengan posisi barunya ini, dirinya bisa melihat banyak talenta-talenta dari komika yang berasal dari berbagai daerah. Menurut Rigen, kini dunia stand-up komedi Indonesia sudah semakin berkembang dan merasakan komika musim ini lebih memiliki karakteristik sendiri. Melihat langsung bagaimana potensi talenta yang dimiliki oleh komika baru, Rigen Rakelna mengaku bahwa dirinya tidak akan percaya diri jika harus kembali menjadi seorang peserta. Berikut wawancara dengan Rigen. Rigen, ya lo kan di bulan suci juga nih. Ya, lihat dunia stand up komedi selama 10 tahun ini seperti apa sih, Gen? Gue juga kebetulan ngikutin audisinya dari tahapan audisi di kota-kota sampai yang audisi final di Jakarta. Gue ngikutin dan gue ngelihat kayaknya stand up komedi itu jujur sekarang semakin berkembang gitu, dan komik-komiknya tuh sekarang benar-benar kayak dari hati gitu. Kalau gue lihat tuh kayak semua tuh punya karakter, ada yang pedagang mie ayam gitu, ada yang ini. Jadi kayak mereka tuh semua orang-orang yang berdamai sekarang. Jadi dengan kesusahan hidupnya, dengan apa keresahan-keresahan yang ada tuh malah dijadikan bahan-bahan komedi. Dan menurut gue ini tuh upgrade yang sangat luar biasa dari stand up komedi sih. Jujur gue bangga banget, senang banget gue aja kayaknya kalau ngikut audisi sekarang kayak gue nggak pede, gue bener keren-keren banget sih. Dan lu juga menjadi juri di sini, kayak ngingat lu zaman-zaman berjuang di Suci nggak sih? Iya, gue juri audisi kan, jadi gue kayak ada dendam juga kan pastinya. Dulu gue waktu Suci 4 di thank you-in sama Bang Radit, tapi enggak lah, gue jadi juri tuh gue nonton, gue nikmatin banget jadi juri. Dengan 200 peserta, gue bisa ngelihat lebih banyak komika-komika dari daerah yang ternyata cukup mengagetkan, mereka luar biasa sih. Dan ketika lu jadi juri, penyerahan apa sih yang paling penting gitu untuk meloloskan peserta nih? Ya, kalau untuk meloloskan peserta, jadi kalau gue ada 2 sih kuncinya. Yang pertama itu karakter dia yang akan dibawa untuk ke panggung Suci, karena itu yang selalu gue pegang dari gue di Suci 5 itu, yaitu karakter apa yang kita punya, persona apa, karena itu yang akan membedakan kita nantinya dengan stand up comedian yang sekarang tuh udah banyak banget. Itu yang pertama. Dan yang kedua tuh yang pasti yang lucu. Jadi gue lihat yang memang dia lucu, dan lucunya tuh bisa untuk tayang on air karena ini kan buat di TV ya, dan aman gitu. Itu sih yang jadi bahan penilaian gue, 2 itu. Bang kan ini kan Suci udah 10 sesi ya? 10 season ya. Dan dunia stand up juga 10 tahun belakangan semakin maju gitu. Ya. Dan sampai Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Dan khusus Tribuner yang berdomisili di Kota Bandar Lampung, jangan lupa untuk datang dan ramaikan gelaran Tribun Lampung Award 2022 dan Festival UMKM di lapangan Saburai mulai dari tanggal 10 hingga 14 Agustus 2022. Selamat sore dan sampai jumpa.